Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel story saya. Oke, hari ini kita mau cerita pengalaman pribadi teman kita yang bernama Saipul. Ini pengalaman pribadi dia saat dia lagi naik ke Gunung Merbabu ya. Ya, waktu itu dia ceritakan ke kita kan. Nah, kita nih coba mau ceritain ulang nih tentang pengalamannya teman kita. Waktu itu mereka tuh kayak naik ke Gunung Merbabu tuh berempat ya, berempat sama si Ipul ya, Bambang Ipul ya. Nah, ceritanya gini. Waktu itu tuh mereka sampaikan ke base camp ya. Nah, sebelum naik kan jam 5 pagi nyampe tuh. Terus abis itu ngisi-ngisi perut dulu, ceritanya sih gitu, ngobrol-ngobrol ngopi gitu. Nah, pas lagi ngopi-ngopi gitu kayak tiba-tiba tuh datang kayak tukang kopi gitu, dia bilang kayak langsung nanti turunnya jangan lebih dari jam 4 ya gitu. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, kayak warning gitu. Cuman karena dia berempat ya pasti kan ada aja ya isi kepala yang beda. Nah, temennya si Andi ini tuh kayak batu gitu ya. Ya, dia bilang apaan sih kayak gitu aja lu percaya gitu kan. Udah nyantai aja lah, kita juga kan nggak sekali dua kali kan naik gunung katanya gitu. Terus tapi teman-teman yang lain ya udah sih nggak apa sih, apa salahnya kita ngikutin ini ya, namanya orang kasih saran gitu kan. Iya gitu. Terus udah gitu akhirnya setelah dia mungkin udah cukup kenyang lah ya, terus dia mutusin untuk mulai naik gitu. Pas naik sih aman sih ya, sejauh dia cerita itu aman. Sampai ke pos 4 karena udah lumayan sore ya, menjelang malam gitu ya. Mereka tuh ngecamp di situ di pos 4 kan, sampai ke pos 4. Mereka istirahat di situ, tidur gitu kan. Sambil ngerencanain buat munyak besok nih, gimana nih rencananya nih, kita berangkat jam berapa, turun jam berapa gitu. Dari sini sih kayaknya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang aneh sih, cuman sempat ada perdebatan sih katanya antara si Bayu sama si Andi itu kan. Bayu itu bilang oke, kita berangkat nanjak jam 5, kira-kira nyampe sana jam 8 jam 9, terus turun jam setengah 1 lah mungkin ya. Soalnya kan mereka kalau Bayu ini masih keinget sama omongan yang si tukang kopi itu ya, yang tiba-tiba datang nggak tahu entah dari mana gitu. Sedangkan si Andi ini kayak udah sih dinikmatin aja, namanya juga kita lagi di alam gitu. Mungkin menurut dia ngapain datang jauh-jauh capek-capek gitu. Kalau cuma sebentar gitu. Ya udah, akhirnya setelah berdebat gitu mereka istirahat dan besok paginya mereka muncak gitu. Pas muncak sih aman ya, selama 3 jam perjalanan tuh oke. Mereka nggak ada problem apapun. Pas sampai atas mereka foto-foto, ya menikmati suasana sampai nggak kerasa jam udah menunjukkan pukul 12.30 waktunya mereka turun sesuai sama rencananya si Bayu itu kan. Ditambah si Bayu ini kakinya luka-luka gitu ya. Ya, kena ranting atau apa gitu ya. Terus tapi balik lagi si Andi ini tetap kekeh masih mau foto-foto dan menikmati puncak itu guys gitu. Ya, akhirnya si Bayu, si Pul sama temannya satu lagi tuh turun. Nah, tinggallah si Andi kan, dia pikir udah deket inilah sama base camp lah, nanti juga sampai gitu kan. Pos 4 gitu. Iya, udah deket ini. Ya udah duluan aja gitu. Dia tuh masih kayak mau foto-foto dulu gitu lah. Iya, nikmatin ya begitu. Awalnya juga dia nggak terlalu jauh jaraknya sama temennya sih, cuman lama-lama mungkin karena dia terbawa suasana jadi akhirnya kehilangan jejak temennya itu. Iya, katanya sih muter-muter gitu ya. Terus temannya tuh udah sampai di bawah, kok ditungguin si Andi ini nggak datang-datang. Iya, udah 3 jam. Yang menurut waktunya kan 3-4 jam kan, sampai ke pos 4 itu. Cuman dia udah berjam-jam tuh gak nyampe-nyampe gitu. Akhirnya temen-temennya mutusin untuk
lapor ya karena kan udah malam kan, udah malam akhirnya lapor ke inilah tim di sana untuk minta bantuan buat cari si Andi ini. Dan Terus, itu besok paginya gitu ya baru ditemuin gitu. Saya itu kayak ada di pohon, di bawah pohon di bawah gitu. pohon gitu deh. Kayak udah linglung, mungkin dia capek ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke POV-nya si Andi ya guys. Jadi kan teman-teman penasaran dong kenapa bisa nyasar, kan kita melewati track yang sama gitu. Akhirnya si Andi nih setelah bisa ditanya-tanya, dia cerita kalau awalnya ya dia ngeliat temen-temennya ya tetap ada ya, jaraknya nggak terlalu jauh, cuman ya tadi dia mungkin terlalu menikmati suasana sampai akhirnya dia Kabut tuh mulai turun gitu, kabut. jarak pandang tuh udah berkurang gitu kan. Terus dia cari-cari jalan, tapi kok dia yang merasakannya itu kayak kok berputar-putar kayak di satu tempat aja, nggak sampai-sampai. Iya, benar. Gitu. Dia tuh ada dia muterin tempat yang sama gitu, jadi kayak ya muter-muter aja selama berjam-jam di jalan gitu. Dia coba kasih kayak tanda gitu kan, terus juga dia juga kan pegang kompasnya juga kayak muter-muter nggak berarah gitu ya. Iya, nunjukinnya sih kayak kok kayaknya balik lagi ke sini, balik lagi ke sini gitu kan. Terus sampai dia apa tuh dia bilang ketemu sama apa? Terus dia sempat ngeliat macan gitu ya. Iya, yang bilang kayak macan putih gitu ya, kayak berdiri di deket pohon gitu kan. Jadi tetap-tetapan gitu kan katanya, tetap-tetapan. Tapi yang herannya tuh kalau memang tuh macan beneran kenapa dia nggak dimakan gak sih? Nah iya. Kan dia sendiri posisinya. Aneh kan? Tapi emang kalau di gunung itu ada macan ya? Mungkin sih kan alam liar ya. Nggak tahu sih. Tapi belum pernah juga. iya macan putih juga gitu kan di Indo, mana nggak tahu deh ya, kita juga belum ini sih kalau misalnya ada macan kayak gitu kan. Entah emang macan beneran atau emang hanya si ini aja sih, si Andi aja gitu. Tapi si macan itu tuh kayak ngasih jalan ke dia sih. Kalau bisa kalau misalnya itu Iya. jalan arah gitu sih, kok bisa menganggapnya itu sebagai arah gitu? Ya mungkin dia ngerasanya nggak tahu juga sih. Gimana sih maksudnya dia? Dia tuh kayak cuman pas dia udah mau nyampe di pos 4 itu kan ada pohon gede ya menurut dia, kalau menurut dia. Terus si macan itu tuh hilang begitu aja di situ gitu. Terus tapi itu pas sudah nyamperin di situ gitu. Sampai akhirnya dia ditemuin itu. Iya, dia di situ aja sampai pagi itu yang dia ditemuin. Itu pun posisinya udah capek banget mungkin. Tapi orang-orang tuh ngeliatnya kayak orang linglung gitu. Iya, kalau menurut dia sih ya dia kecapean. Jadi akhirnya dia istirahat di situ gitu. Nah, kalau ceritanya kayak gini tuh bisa dibilang ini mistis atau apa? Kalau sih kayaknya mungkin halusinasi kali ya, karena dia lapar kali ya, udah semalaman jalan capek, jadi ngeliatnya yang enggak gitu. Tapi Bisa jadi sih keterbatasan oksigen, mungkin kan kabutnya banyak ya. Terus ya, juga atau memang itu beneran atau teguran buat dia karena dia nggak mau mendengarkan nasihat orang setempat. ya yang dibilang turun gitu kan. Lagian juga waktu pas mereka mau turun tuh emang udah dirasa tuh emang sepi gitu kan. Karena juga kayak Pada kita udah mulai turun gitu kan. Emang cuacanya emang lagi nggak bagus gitu kan. Tapi tetap kekeh ngeyel, nggak ngikutin ya, akhirnya ya seperti itu. Tapi emang beneran apakah macan putih itu ada atau emang cuma halusinasinya si ini aja sih, si Andi aja, cuma nggak tahu yang kayak gitu ya. Kita ya di sini buat menanggapi cerita ini seperti itu. Itu sih guys. Gimana ya kalau menurut kalian? Ya, gimana menurut kalian, apakah emang di gunung itu ada suka penampakan seperti itu? Iya, jujur kita juga belum pernah. Kita belum pernah ke sono, belum pernah sama sekali gitu. Jadi pas dia cerita kayak menambah wawasan juga sih sebenarnya. Intinya dimanapun kita jangan lupa permisi dan pokoknya bersikap ini aja yang baik, ikutin peraturan yang ada gitu sih. karena orang setempat tuh pasti lebih tahu daripada kita sebagai pendatang gitu guys. Dan jangan muanya itu disangkut pautkan sama hal mistis atau gaib kalau menurutku. Soalnya mungkin aja emang dia lapar, berhalusinasi, jadi ngeliat yang enggak gitu.
Oke, kalau misalnya kalian punya cerita-cerita atau apa boleh diceritain ke kita. Nanti coba kita cerita. Ya nanti kita coba ceritain pakai versi kita gitu guys. Oke. Oke, thank you. Thank you. Sekian dulu. Bye. Oke. Opening lagi ya. Iya, jadi ceritanya ini gimana? Ngobrol-ngobrol terus Kayaknya belum connect. Kayak lu masih ngawang. itu dia kayaknya ya, bukan Jangan lupa comment, like, and subscribe ya guys.